Oke, shalom teman-teman semua. Bertemu lagi dengan saya, Immanuel. Di kesempatan kali ini, kita akan bersama-sama mereview atau membuat laporan bacaan mengenai buku Free Thinker. Ya, bukunya cukup menarik. Nanti kita akan bersama-sama belajar mengenai apa sih yang ada di dalam buku ini. Oke, langsung saja kita ke pembahasannya. Nungguin ya. Selamat datang, guysku. Jangan lupa subscribe. Oke, pada bagian awal buku ini, yaitu yang ditulis oleh Michael Densmore, melihat bahwa banyak sekali perubahan yang ada atau yang terjadi di Indonesia. Namun, di sisi lain, dia melihat bahwa meskipun Indonesia sudah banyak berubah dari segi sosial, dari segi kebiasaan, akan tetapi dia melihat bahwa gereja saat ini yang ada di Indonesia sangat lambat dalam menyesuaikan pelayanan agar dapat mengimbangi perubahan dari zaman, terutama dalam pemberitaan Injil atau kabar baik. Buku ini membuktikan bahwa gereja belum berubah adalah adanya sistem yang masih bertahan dengan masa lalu, sehingga gereja tidak melihat akan adanya kebutuhan-kebutuhan pada masa sekarang, yang mana kebutuhan pada masa sekarang jauh lebih variasi daripada zaman lalu. Oleh karena itu, kekurangan dari gereja untuk memperhatikan kebutuhan akan masa sekarang, banyak dari generasi-generasi sekarang yang menolak Injil dan gereja, dikarenakan mereka menganggap bahwa gereja tidak lagi relevan terhadap kehidupan mereka yang terus berkembang secara pemikiran. Lalu, pada bagian kedua atau bagian berikutnya, penulis buku Injil bagi Free Thinker ini menjelaskan mengenai perubahan pandangan manusia tentang Allah, yang mana pada poin ini penulis menjelaskan bahwa pandangan manusia tentang Allah mengalami perubahan yang besar, yaitu yang pertama adalah memandang Allah seperti penguasa, yang mana dalam pandangan ini Allah digambarkan sebagai penguasa di surga yang memerintah manusia. Kalau kita lihat, bila manusia tidak mengikuti perintahnya atau perintah Allah, maka Allah akan menghukum manusia. Hal ini membuat manusia menjadi takut untuk melanggar hukum atau ketetapan dari Allah. Lalu ada pandangan yang kedua. Pandangan yang kedua adalah bagaimana Allah dipandang seperti seorang kakek, yang mana ketika kita minta suatu hal pasti akan diberi. Pandangan ini muncul pada tahun 1980, yang mana pada masa tersebut manusia ingin bebas dari Allah yang marah, dan mereka ingin hidup bebas serta tidak ingin memiliki Allah yang menghukum dosa mereka. Setelah terjadi dua pandangan ini, maka ada pandangan yang ketiga. Pandangan yang ketiga adalah memandang Allah seperti orang tua di kampung, yang mana mereka memandang bahwa Allah tinggal jauh, dan dengan jarak jauh tersebut maka Allah tidak akan mencampuri setiap kehidupan mereka. Pandangan ketiga ini muncul pada tahun 1955 karena mereka tidak mau Allah seperti kedua pandangan tersebut, yang mana yang satu seperti penguasa yang akan menghukum bagi mereka yang tidak mau mentaati. Terus yang kedua adalah bagaimana mereka menganggap seperti seorang kakek, yang ketika kita meminta sesuatu kita akan diberi. Sehingga pandangan tersebut mengenai kakek itu membuat kita menjadi atau memiliki hutang budi karena permintaan mereka yang dikabulkan.
Setelah pandangan pertama, kedua, lalu pandangan ketiga, maka ada juga pandangan yang keempat berikutnya. Adalah pandangan yang keempat menggambarkan Allah seperti orang tua yang tinggal satu rumah atau satu atap. Yang mana mereka menganggap bahwa Allah memiliki kedekatan dengan mereka, baik secara jarak maupun secara emosional. Namun, seiring berjalannya waktu, pandangan ini dinilai sebagai pemicu konflik yang mana kebebasan yang ada pada mereka anggap sebagai penghambat dalam kehidupan mereka. Karena mereka masih memiliki pandangan ingin hidup tanpa aturan, ingin hidup tanpa dikekang. Itu pada bagian yang pertama pada buku ini. Lalu pada poin yang kedua atau bagian yang kedua, buku ini membahas mengenai semakin banyak yang menjadi free thinker. Maksudnya bagaimana? Dalam buku ini diartikan atau semakin banyak yang menjadi free thinker ini diartikan dengan orang yang memandang agama sebagai kepercayaan yang tidak lagi relevan untuk dunia sekarang atau untuk dunia saat ini. Mereka percaya akan adanya Allah, namun mereka tidak mau memeluk agama tertentu, yang mana agama itu adalah agama resmi, dan juga tidak mau terbelenggu oleh aturan-aturan agama. Oleh karena itu, mereka tidak mau lagi memiliki Tuhan yang memberi tuntutan kepada hidup mereka. Ini adalah bagian dari pemikiran orang free thinker atau orang yang memiliki pemikiran bebas. Jadi mereka hidup rohani, namun mereka tidak mau memeluk. Jadi mereka menganggap semua agama itu sama dan semua Tuhan itu sama. Itu pada poin yang kedua. Lalu dalam buku ini juga terdapat poin yang ketiga. Poin yang ketiga ini berbicara mengenai tanpa agama mustahil menjadi rohani. Hal yang menarik yang ditulis oleh penulis, bagaimana pada bagian ini penulis ingin memberikan pemahaman kepada seorang yang memiliki pemikiran bebas atau seorang free thinker, agar mereka mengerti bahwa seseorang haruslah memiliki iman yang sejati, yang mana iman tersebut haruslah percaya dan menyembah kepada Allah baik secara rohani maupun secara agamawi. Seperti yang dikatakan pada Yohanes 4 ayat yang ke-24. Lalu pertanyaannya, kenapa harus ada unsur agamawinya? Nah, penulis mengatakan bahwa untuk mengenal hal yang rohani, maka perlu adanya wahyu khusus. Dan wahyu khusus itu sendiri merupakan bagian dari agama. Jadi, kalau seseorang mau mengenal pribadi Allah, haruslah melalui rohani dan agamawi juga, agar dapat mengenal dengan baik dan tepat tentang pribadi Allah yang sesungguhnya. Jadi tidak boleh orang itu mengenal hanya dari segi agamawi saja, ataupun dari segi kerohanian atau pengalaman rohani saja. Jadi di bagian buku ini, bagian yang ketiga adalah berbicara mengenai tanpa agama mustahil menjadi rohani. Oke, berikutnya kita beranjak pada poin yang keempat. Langsung saja saya akan menampilkan tentang poin yang keempat ini adalah mengenai kerangka pikir free thinker, di mana kita akan belajar memahami bagaimana sih orang yang memiliki pemikiran bebas atau seorang yang free thinker itu memiliki kerangkanya atau memiliki pemahamannya. Kita akan melihat sama-sama di dalam slide berikut. Pada poin yang keempat, kita akan melihat bersama-sama dalam layar teman-teman mengenai kerangka pikir free thinker. Pada bagian ini penulis membandingkan antara pandangan yang dimiliki oleh seorang free thinker dengan pandangan Alkitabiah dengan cara kerangka yang kita gambarkan ini. Kita akan melihat pada bagian Allah dan manusia. Pemahaman free thinker ini memiliki pandangan bahwa Allah dan semua yang ada di alam semesta ini adalah semua sama.
atau semua dalam bagian dari kuasa ilahi. Sedangkan pemahaman Alkitabiah itu memiliki pandangan bahwa Allah haruslah dibedakan dengan semua yang ada di alam semesta ini. Karena Allah adalah sang pencipta, sedangkan semua yang ada di alam semesta ini adalah ciptaan Allah. Lalu mengenai pandangan kebenaran. Menurut free thinker, semua kebenaran itu adalah sama. Sedangkan menurut pandangan Alkitab, kebenaran itu tidak semua sama atau tidak semua benar. Akan tetapi ada kebenaran yang dibumbui dengan dusta yang kita kenal dengan dosa. Sedangkan mengenai pandangan Allah, free thinker ini memandang bahwa semua Allah adalah sama. Sedangkan menurut Alkitabiah, tidak semua Allah yang ada di dalam semua agama itu sama. Akan tetapi berbeda-beda. Lalu kita akan melihat pandangan mengenai dosa. Menurut free thinker, pandangan mengenai dosa ini mereka menganggap bahwa dosa adalah sebagai kelalaian belaka dari manusia. Sedangkan pandangan Alkitabiah mengenai dosa ini menganggap bahwa dosa merupakan pelanggaran dari manusia terhadap hukum Allah. Lalu kita juga bergeser kepada pandangan mengenai keselamatan. Pandangan free thinker mengenai keselamatan ini mereka menganggap bahwa keselamatan dapat diatasi oleh manusia itu sendiri. Karena menurut mereka dosa yang mereka perbuat adalah hasil dari konflik yang terjadi antara manusia. Sedangkan keselamatan menurut pandangan Alkitabiah ini berbeda. Alkitab menganggap bahwa sekalipun manusia dengan usahanya sendiri untuk mendapatkan keselamatan, manusia tidak akan mendapatkannya. Karena apa? Karena keselamatan menurut Alkitabiah ini hanya didapatkan oleh karena pengorbanan dari anak Allah, yaitu Yesus Kristus. Dari sini kita bisa melihat bahwa penulis memberikan perbedaan pandangan orang free thinker dan orang yang memiliki pandangan Alkitabiah. Oke, setelah kita mengerti atau kita melihat apa yang dituliskan oleh buku ini mengenai kerangka pemikiran free thinker, kita juga akan melihat pada poin yang kelima. Pada poin yang kelima ini, buku ini menuliskan mengenai kepercayaan free thinker. Bagaimana dalam penulisannya itu memberikan pemahaman atau menjabarkan sebuah pemahaman mengenai apa saja yang dipercayai oleh free thinker. Ada beberapa poin yang nantinya akan dijelaskan oleh buku ini. Yang pertama adalah mengenai transendensi dan imanensi, yang mana dalam hal ini mereka menganggap bahwa hal tersebut bersifat horizontal. Karena mereka menganggap bahwa kuasa ilahi ada di dalam setiap orang. Dan mengenai kegiatan kerohanian mereka lebih mengarah kepada kebersamaan atau sosial. Lalu segi yang kedua mengenai kepercayaan free thinker adalah mengenai komunitas. Komunitas dalam hal ini free thinker tidak membentuk komunitas yang eksklusif. Ya, yang eksklusif seperti yang dibentuk oleh agama-agama tertentu. Akan tetapi free thinker menerima semua orang dari latar belakang kepercayaan yang berbeda-beda, dari pengalaman-pengalaman yang berbeda-beda, dari latar belakang sosial yang berbeda-beda. Mereka menerima semuanya. Itu adalah pemikiran yang kedua. Lalu yang ketiga
adalah mengenai natur manusia. Yang mana dalam bukunya ini Friedthinker menganggap bahwa sejak lahir manusia tidak memiliki dosa awal. Sehingga natur manusia tidaklah tercemar dan tidak rusak oleh dosa. Dan yang keempat, itu adalah mengenai apa yang terjadi setelah kematian. Hal yang dipikirkan oleh Friedthinker di dalam buku ini adalah bagaimana di dalam hal mengenai setelah kematian ini memiliki dua opsi. Seorang Friedthinker memiliki dua opsi. Yang mana opsi yang pertama adalah mereka beranggapan bahwa setelah kematian tubuh mereka akan recycle atau daur ulang. Tubuh mereka akan mendaur ulang menjadi debu dan jiwa mereka akan kembali menyatu dengan kuasa ilahi. Itu untuk opsi yang pertama. Lalu untuk opsi yang kedua, mereka percaya bahwa setelah kematian mereka akan hidup kembali atau reinkarnasi. Namun reinkarnasi yang dianut atau yang dipahami oleh orang Friedthinker itu berbeda dengan konsep dari agama Hindu yang mengenal karma baik dan buruk. Jadi reinkarnasi yang dianut oleh Friedthinker itu bersifat tidak melihat kebaikan atau keburukan kehidupan sebelumnya, tetapi mereka akan tetap menjadi orang lain. Oke, setelah kita mengenal atau mengetahui di dalam buku ini mengenai kepercayaan Friedthinker, selanjutnya ada poin yang keenam. Poin yang keenam di sini dituliskan dengan bab, yaitu pola pelayanan. Hal yang menarik ketika kita belajar mengenai Friedthinker itu seperti apa, perkembangan Injil seperti apa, kerangkanya seperti apa, terus pola pemikirannya seperti apa. Sekarang kita akan belajar dalam buku ini mengenai pola pelayanan. Penulis menuliskan bahwa ketika melayani seorang Friedthinker, itu haruslah dapat menguasai diri sendiri. Seperti yang dikatakan oleh Rasul Paulus dalam 2 Korintus 5 ayat 13. Dalam buku ini memberikan gambaran bagaimana melayani seperti yang Paulus katakan, yaitu dengan memiliki sifat gila terhadap Allah, namun normal bagi manusia. Artinya apa? Artinya di sini adalah ketika kita melayani seorang Friedthinker, kita harus menyesuaikan diri dengan lingkungan dan kebiasaan sekitar mereka. Akan tetapi, kita tidak mentoleransi hal-hal yang tidak baik. Atau dalam lain, kita harus tetap sesuai dengan kehendak Allah. Itu artinya gila Allah. Ya, atau gila terhadap Allah. Dengan menerapkan hal tersebut, maka pelayanan seseorang atau pelayanan kita untuk seorang Friedthinker itu dapat dikatakan berhasil. Itu yang disebutkan oleh buku ini. Oke, berikutnya kita akan belajar mengenai poin yang ketujuh atau mereview bagian yang ketujuh, yaitu yang berjudul strategi penginjilan, di mana kita akan belajar bagaimana sih buku ini memberikan strategi-strategi penginjilannya untuk orang Friedthinker. Langsung saja kita melihat slide dan penjelasan berikut. Oke, kita beranjak kepada poin yang ketujuh. Dalam buku ini berbicara mengenai strategi penginjilan. Mari kita melihat bersama-sama bagaimana penulis memberikan 3 dasar dalam pelayanan ketika melayani seorang Friedthinker. Oke, langsung saja. Strategi yang pertama adalah berpartisipasi dalam kehidupan mereka. Dalam hal ini kita harus keluar dari gereja dan berbaur dengan mereka untuk menginjili seorang Friedthinker. Namun, hal yang perlu kita perhatikan, kita tidak boleh sendiri. Penulis memberikan contoh adalah dengan membawa lebih banyak orang daripada orang yang nantinya akan kita injili dari kelompok Friedthinker. Hal ini kita awali dengan memberikan obrolan mengenai kesukaan daripada mereka atau hobi mereka.
terlebih dahulu. Lalu kita mendorongnya kepada penginjilan. Lalu strategi yang kedua adalah dengan melihat bahwa komunitas berbasis anugerah bukan hukum. Dalam bagian ini penulis memberikan penjelasan bahwa kita tidak boleh memiliki karakter untuk menghakimi jika tidak sesuai dengan gereja, namun memberikan penjelasan mengenai anugerah yang diberikan Allah pada kehidupan manusia. Dan strategi yang terakhir yang diberikan oleh buku ini adalah melalui kesaksian pribadi. Jadi kita dapat menguatkan dua strategi tersebut dengan kesaksian yang telah kita alami mengenai kasih Tuhan di dalam kehidupan kita. Oke, setelah kita mengetahui bagaimana sih strategi buku ini memberikan strateginya untuk menginjili orang free thinker atau seorang free thinker atau seseorang yang memiliki pemikiran bebas, pada poin yang berikutnya atau poin yang ke-8, buku ini menuliskan mengenai pertanyaan rohani free thinker, yang mana penulis memberikan penjelasan bahwa seseorang yang memiliki pemikiran bebas atau seorang free thinker ini memiliki rasa ketakutan terhadap penghakiman atau hukuman yang akan mereka terima ketika mereka melakukan dosa. Serta mereka memiliki pertanyaan rohani atau pertanyaan dalam dirinya sendiri bagaimana dapat mengatasi penyesalan dalam kehidupan mereka atau penyesalan yang sudah mereka lakukan ketika mereka melakukan dosa. Nah, oleh karena kedua pertanyaan ini atau kedua pandangan free thinker ini, buku ini memberikan kunci untuk kita atau untuk pembaca dalam hal penginjilan yang cukup menarik, yaitu adalah dengan menginjili berdasarkan rasa penyesalan mereka. Jadi untuk menginjili orang free thinker atau menjawab pertanyaan-pertanyaan rohani orang free thinker, kita harus menginjili berdasarkan rasa penyesalan mereka. Karena seorang free thinker memiliki harapan dalam hidupnya yang tidak akan pernah tercapai. Mereka tetap berharap namun mereka tidak akan mencapainya. Itu yang menjadi pergumulan di dalam poin yang ke-8 ini. Dan kunci ini sudah dilakukan oleh seorang penulis atau penulis daripada buku Injil bagi free thinker ini. Lalu kita masuk pada poin yang ke-9, teman-teman. Pada poin yang ke-9 ini, buku ini berbicara mengenai beberapa komentar tentang naskah penginjilan. Hal yang menarik pada bagian awal, penulis ini membuka dengan menyatakan bahwa Injil tidak pernah berubah dan tetap sama. Akan tetapi cara penyajian atau kemasan dari Injillah yang menyesuaikan dengan pertanyaan rohani yang ingin kita injili atau pertanyaan rohani dari orang lain. Nah, dalam hal ini penulis dari buku Injil bagi free thinker ini menggambarkan bagaimana Paulus menyajikan Injil terhadap dua posisi, yaitu kepada orang-orang Yahudi. Lalu yang kedua adalah kepada orang-orang non-Yahudi. Yang mana pada keduanya Paulus memberitakan Injil dengan cara yang berbeda. Agar apa? Agar Injil dapat diterima. Jadi Paulus di sini menyesuaikan penginjilan atau metode penginjilannya, mengemas penginjilannya itu sesuai dengan kebutuhan dari setiap orang. Sehingga Injil itu dapat diterima dengan baik. Hal tersebut penulis gunakan dalam penginjilan atau hal yang sama yang dilakukan oleh Paulus itu penulis ini lakukan juga. Ya, guna menghadapi seorang free thinker yang mana melalui kesaksian penulis, ya, penulis jadi menuliskan kesaksiannya di sini, dia menginjili seorang free thinker dengan tidak menghakimi pengalaman rohani seorang free thinker. Akan tetapi penulis melakukan dengan berdiskusi mengenai kehidupan yang sejati yang belum mereka dapatkan. Ini cukup menarik pada poin yang ke-9.
Lalu kita beranjak pada poin yang ke-10 atau poin yang terakhir dari buku ini. Poin yang terakhir atau poin yang ke-10 pada buku ini itu memiliki judul bab yaitu naskah presentasi kabar baik. Pada bagian ini penulis menyarankan dalam penginjilan untuk seorang free thinker haruslah melemparkan pertanyaan mengenai latar belakang kerohanian, mengenai faktor-faktor kelimpahan dalam hidup, dan mengenai apa sih yang disesali dalam kehidupan mereka selama ini. Nah, ketika sudah selesai memberikan pertanyaan tersebut, buku ini juga menerangkan bagaimana untuk kita dapat mengarahkan seorang free thinker untuk percaya kepada Yesus Kristus. Dengan cara apa? Penulis memberikan arahan untuk menjelaskan mengenai Yesus datang untuk memberikan hidup berkelimpahan. Yang mana dalam penjelasan ini kita harus menjelaskan bahwa Allah yang penuh dengan kelimpahan rela menjadi manusia supaya kita dapat mengenal pribadi Allah yang penuh kasih melalui Yesus Kristus. Setelah kita menjelaskan mengenai Yesus datang untuk memberikan hidup, buku ini juga mengerahkan kepada beberapa poin penting ketika kita menginjili seorang free thinker. Ya, buku ini mengarahkan untuk menjelaskan mengapa kita dapat mengalami hidup berkelimpahan. Jawabannya adalah karena kita telah melanggar dosa. Lalu buku ini juga menuliskan langkah berikutnya. Yang mana langkah berikutnya adalah dengan memberikan penjelasan kepada mereka mengenai dosa itu sendiri. Lalu mengenai Yesus adalah juru selamat yang dijanjikan. Lalu juga langkah berikutnya setelah kita menjelaskan mengenai juru selamat yang dijanjikan, buku ini menyarankan juga untuk kita menjelaskan mengenai Yesus adalah pemberi hidup, serta hidup yang berkelimpahan yang ditemukan di dalam Yesus. Itulah review buku Injil bagi Free Thinker yang ditulis oleh Michael Densmore. Oke teman-teman, setelah kita melihat atau mendengar bersama-sama mengenai isi dari buku ini, tidak relevan jika kita juga tidak menilai kelemahan dan kelebihan dari buku ini teman-teman. Ini menurut asumsi saya secara pribadi, pemikiran saya secara pribadi. Teman-teman juga nanti bisa membacanya, bisa juga menilai apa kelebihan dan kekurangannya. Menurut saya secara pribadi, kelebihan buku ini ada 3 teman-teman. Yang pertama adalah buku ini menggunakan bahasa dan menyajikan pembahasan setiap poin-poinnya, setiap kata demi katanya itu mudah dimengerti. Tidak hanya bagi orang yang bersekolah teologi, tetapi bagi semua orang awam juga dapat mudah mengerti. Sehingga apa outputnya? Outputnya adalah memampukan kita untuk menerapkan atau menjalankan pemberitaan Injil bagi orang-orang yang memiliki pemikiran bebas atau seorang free thinker. Itu yang pertama teman-teman. Lalu kelebihan yang kedua adalah buku ini ditulis dengan sangat bagus. Kenapa? Karena dalam buku ini tidak hanya melalui penjabaran secara pribadi atau pengalaman, tetapi buku ini mendalami lagi dengan menaruh beberapa ayat pendukung untuk memberikan validasi bahwa pelayanan atau pemahaman itu harus didasari oleh Alkitabiah. Ya, sehingga kita dapat dibekali tidak hanya mengenai pemahaman dalam pemikiran, tetapi kita juga dibekali dalam kerohanian kita. Lalu yang ketiga, teman-teman, di dalam buku ini itu tidak hanya berisi mengenai penjelasan secara umum saja,
Tetapi dalam buku ini itu menarik karena penulis itu menuliskan bagaimana perjalanan penginjilannya atau pengalamannya, kesaksian kehidupannya untuk menginjili orang free thinker. Dan tidak hanya bersaksi saja, tidak hanya menjelaskan saja, tetapi dalam buku ini juga penulis memberikan langkah-langkah bagaimana sih kita sebagai orang atau anak yang hidup di zaman sekarang untuk dapat menginjili orang yang memiliki pemikiran bebas. Buku ini cukup memberikan langkah-langkahnya, cukup baik. Itu 3 kelebihan. Lalu kita juga akan membahas kelemahan dari buku ini, teman-teman. Saya menemukan ada 2 kelemahan. Yang pertama adalah tidak adanya kesimpulan di akhir buku. Kalau biasanya kita melihat bersama-sama itu ada kesimpulan di akhirnya, atau enggak paling tidak ada kesimpulan setiap babnya, teman-teman. Tapi di dalam buku ini itu tidak ada kesimpulan akhirnya. Itu kelemahan yang pertama. Lalu kelemahan yang kedua itu pada bagian atau poin perubahan pandangan manusia tentang Allah. Di sini ketika saya membaca itu dituliskan atau penulis menuliskan itu bahwa ada 5 pandangan. Namun ketika saya membaca itu rupanya penulis hanya menuliskan 4 pandangan, teman-teman. Itu yang menjadi kelemahannya. Itu dari saya. Sekian, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa lagi.